teori kecurangan. Untuk memenuhi nilai ujian tengah semester mata kuliah audit investigatif yang diampu oleh dosen Bapak Arif Himbauan Dwi Nugroho, SE, AK, MM, CA, CPA. Mungkin beberapa dari teman-teman ada yang sudah tahu mengenai kampus kita, dan mungkin ada yang belum tahu dari kampus Universitas di Kubang, Semarang. Oleh karena itu, kita akan memberikan sedikit cuplikan tentang Fakultas Ekonomika dan Bisnis di Universitas di Kubang, Semarang. Berikut adalah cuplikannya. Dimulai dari sini, saya merasa bahwa sukses bukan lagi cuma sekedar angan-angan. Dimulai dari sini, saya mulai bertemu dan mempelajari ilmu ekonomi dan bisnis dari dosen-dosen yang profesional dan dosen-dosen yang benar-benar ahli di bidang ekonomi dan bisnis. Dimulai dari sini, saya diajarkan bagaimana menjadi seorang pebisnis yang handal dan terampil. Dimulai dari sini, saya mulai mengerti bagaimana merencanakan sebuah plan agar dapat direalisasikan dengan baik. Selain itu, dimulai dari sini, saya mulai mengerti bagaimana kesulitannya untuk menjadi seorang owner perusahaan yang harus mempertahankan, mengembangkan daripada usaha ini. Apalagi di tengah-tengah persaingan yang berat, dan lagi saya juga merintis karir sebagai karyawan Bank Jateng. Jadi dalam situasi ini saya harus berusaha dua-duanya, karir yang sukses dan usaha yang sukses pula. Sukses bagi saya sih adalah apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan bisa tercapai. Tidak mudah sih memang kalau mengingat banyak hal yang telah saya lalui baik suka maupun duka. Kadang teringat sih masa-masa kuliah saat bagaimana saya berjuang hingga menjadi seperti sekarang ini. Peningkatan skill dan kompetensi diasah melalui pelatihan-pelatihan dan praktikum-praktikum di kampus yang sangat berguna sekali untuk perkembangan karir saya saat ini. Itu menjadi bekal yang sangat berharga untuk saya bisa menjadi sukses. Kegiatan kemahasiswaan memupuk percaya diri saya, sehingga menjadi bekal saya dalam berkarya di dunia kerja. Pendidikan di sini sangat berkualitas, mulai dari dosen, fasilitas pembelajaran, tidak heran akreditasinya bagus. Sukses kami dimulai dari sini. Sukses kami dimulai dari sini. Sukses kami dimulai dari sini. Baik, tadi ada sedikit cuplikan dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis di Universitas di Kubang, Semarang, yang mana tempat tersebut merupakan tempat kita menuntut ilmu selama di bangku perkuliahan. Dan semoga dengan adanya cuplikan tadi memberikan sedikit gambaran pada teman-teman yang mungkin belum tahu mengenai kampus kami ini, yaitu Universitas di Kubang, Semarang. Baik, langsung saja kita bisa memulai pembahasan materi yang akan kita sampaikan. Di sini kita akan menyampaikan pembahasan tentang teori kecurangan. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai fraud-free. Fraud-free itu ada 4 macam. Yang pertama mengenai gone, yang kedua triangle, yang ketiga diamond, yang keempat pentagon. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai fraud tree.
atau pohon kecurangan. Secara skematis, Association of Certified Fraud Examiners menggambarkan occupational fraud dalam bentuk fraud tree. Para akuntan memahami istilah bahasa Inggris dalam fraud tree karena itu adalah istilah yang lazim digunakan dalam buku teks akuntansi dan audit. Occupational fraud tree mempunyai 3 cabang utama, yaitu yang pertama corruption. Istilah corruption di sini serupa tetapi tidak sama dengan istilah korupsi. Dalam ketentuan perundang-undangan kita, istilah korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 meliputi 30 tindak pidana korupsi dan bukan 4 bentuk seperti gambar dalam ranting-ranting sebagai berikut, yaitu A. Conflict of interest atau benturan kepentingan sering dijumpai dalam berbagai hal, semisal bisnis pejabat yang menjadi pemasok atau tekanan di lembaga-lembaga pemerintah ataupun di dunia bisnis. Ciri-ciri terjadinya conflict of interest dalam hal ini yang bersangkutan menjadi pemasok atau rekanan adalah A. Selama bertahun-tahun. B. Nilai kontrak relatif lebih mahal. C. Rekanan tertentu menguasai pangsa pembeli yang relatif sangat besar di suatu lembaga. Sedangkan yang terakhir, D. Kemenangan dalam tender dicapai dengan cara-cara yang tidak wajar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi mengenai ciri-ciri terjadinya konflik of interest. Dalam hal ini, bersangkutan menjadi pemasok atau rekanan sebagai berikut. A. Selama bertahun-tahun. Bisa dijelaskan mengenai bukan saja selama pejabat tersebut berkuasa. Melalui kontrak jangka panjang, bisnis berjalan terus meskipun pejabat tersebut sudah lengser. Yang B, nilai kontrak relatif lebih mahal ketimbang kontrak yang dibuat. Dalam bahasa sehari-hari, praktik ini dikenal sebagai markup atau penggelembungan. Istilah markup sendiri sebenarnya kurang tepat karena baik markup maupun markdown merupakan bagian dari praktik bisnis yang sehat. C. Meskipun rekanan tersebut menguasai pangsa pembeli yang relatif sangat besar di suatu lembaga. Yang D. Hubungan antara penjual dan pembeli lebih dari hubungan bisnis. Pejabat atau penguasa bisa menggunakan sanak saudaranya memenangkan dalam tender dicapai dengan cara-cara yang tidak wajar. Pemberiannya tidak mengorbankan suatu penerimaan. Misal, apabila seseorang menyuap atau menyogok seseorang penegak hukum, ia mengharapkan keringanan hukumannya. Sedangkan kickback, pemberiannya pun menerima keuntungan materi. Dalam kickback, si pembuat keputusan dapat melakukan ancaman yang bisa merupakan pemeran atau economic extortion. Occupational fraud yang ketiga yaitu mencakup aset misappropriation. Aset misappropriation atau pengembalian aset secara ilegal dalam bahasa sehari-hari disebut mencuri atau larsensi. Namun, dalam istilah hukum, mengambil aset secara ilegal yang dilakukan oleh seseorang
diberi wewenang untuk mengelola atau mengawasi aset tersebut. Menggelapkan atau embezzlement dalam fraud 3, istilah larensi merupakan sinonim dari embezzlement. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi penjarahan kas dalam bentuk disesuaikan dengan arus kas masuk. Yang pertama ada skimming. Cara ini terlihat dalam fraud yang sangat dikenal para auditor, yakni ramping. Kalau uang sudah masuk ke dalam perusahaan, kemudian baru dijarah, maka fraud ini disebut larensi atau pencurian. Sekalian arus uang sudah terekam dalam sistem, maka penjarahan ini disebut fraudulent disbursement yang lebih dekat dengan istilah penggelapan. Yang B, larensi atau pencurian. Bentuk penjarahan yang paling kuno dan dikenal sejak awal perabatan manusia. Peluang ini untuk terjadinya penjarahan jenis yang berkaitan erat dengan lemahnya sistem pengendalian intern, khususnya yang berkenan dengan perlindungan keselamatan aset. Klasifikasi penjarahan kas dalam 3 bentuk disesuaikan dengan arus kas masuk. Yang C, fraud disbursement. Sebenarnya salah satu langkah lebih jauh dari pencurian. Sebelum tahap pencurian ada tahap perantara. Terdapat 5 kolom pada fraudulent disbursement, yaitu yang pertama billing schemes, yang kedua payroll schemes, yang ketiga expense reimbursement schemes, yang keempat check tempering, yang kelima register disbursement. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai billing schemes. Billing schemes adalah skema permainan atau schemes dengan menggunakan proses billing atau pembebanan tagihan sebagai sarananya. Mendirikan perusahaan pelaku fraud dapat atau bayangan shell company yang seolah-olah merupakan penyuplai atau rekanan atau kontraktor sungguhan. Perusahaan bayangan ini merupakan sarana untuk mengalirkan dana secara tidak sah keluar perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang payroll schemes. Payroll schemes adalah skema permainan melalui pembayaran gaji. Bentuk permainan antara lain dengan pegawai atau karyawan fiktif, atau disebut dengan pemalsuan gaji karyawan. Jadi itu seperti jumlah gaji karyawan itu lebih besar dari jumlah gaji yang seharusnya. Kemudian yang ketiga adalah expense reimbursement expense. Expense reimbursement schemes adalah skema permainan melalui pembayaran biaya-biaya, misalnya yaitu biaya perjalanan. Seorang pemasar mengambil uang perjalanan terlebih dahulu, dan sekembalinya dari perjalanan tersebut, kalau biaya perjalanan melampaui biaya uang muka tadi, ia meminta reimbursement atau pengembalian atau penggantian. Beberapa skema dari permainan reimbursement atau pengembalian tersebut, ini rinciannya bisa menyamarkan biaya yang sesungguhnya.
Contohnya itu seperti perusahaan tidak memberikan penggantian konsumsi alkohol. Pengeluaran ini disamarkan sebagai biaya mereka makan dan minum, atau biaya yang dilaporkan lebih besar dari biaya yang sesungguhnya, yang sebenarnya. Ini lazimnya dilakukan dalam pengeluaran yang tidak melaporkan bukti pendukung atau biaya sama sekali fiktif. Kemudian ciri yang keempat ada check tampering. Check tampering adalah skema permainan melalui pemalsuan cek. Hal yang dipalsukan itu bisa melakukan tanda tangan pemalsuan oleh orang yang mengeluarkan cek tersebut atau endorsement-nya, atau seperti nama cek tersebut akan diterima itu seperti dipalsukan atau ceknya disembunyikan. Dalam contoh terakhir, pegawai meminta 2 buku cek dan dari bank. Sesuatu yang diketahui secara resmi itu hanya satu, sedangkan cek yang kedua itu dirahasiakan, jadi seperti disembunyikan. Di Amerika Serikat, cek yang sudah dikeluarkan atau diluangkan akan dikembalikan oleh bank kepada yang mengeluarkan cek tersebut atau paid checks. Paid checks ini dan bonggol buku cek atau checkbook yang disembunyikan. Kemudian ciri-ciri yang terakhir ada register disbursement. Register disbursement adalah pengeluaran yang sudah masuk dalam cash register. Skema permainan melalui register disbursement dasarnya ada 2, yakni false refunds atau pengembalian uang yang dibuat-buat, dan false voids atau pembatalan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai manfaat fraud tree atau pohon kecurangan. Fraud tree memetakan fraud dalam lingkungan kerja dan membantu akuntan forensik mengenali dan mendiagnosis fraud yang terjadi dengan memahami gejala-gejala atau red flags dan menguasai teknik-teknik audit investigatif. Akuntan forensik dapat mendeteksi fraud tersebut. Namun, kondisi di Indonesia berbeda dengan Amerika Serikat. Akuntan forensik di Indonesia sebaiknya membuat fraud tree sendiri, sehingga memudahkan dan bermanfaat dalam pemetaannya. Fraud teori yang pertama yang akan saya bahas mengenai GON. Sini saya akan menjelaskan mengenai GON. GON terdiri dari 4, yaitu yang pertama greedy, yang kedua opportunity, yang ketiga needs, yang keempat exposure. Pengertian GON tersendiri yaitu keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan. Keserakahan berpotensi dimiliki setiap orang dan berkaitan dengan individu pelaku korupsi. Dalam teori GON ada 4 akar penyebab korupsi, yaitu yang pertama mengenai greedy, terkait keserakahan dan kerakusan para pelaku korupsi. Koruptor adalah orang yang tidak puas pada keadaan dirinya. Punya satu gunung emas, berhasrat punya gunung emas yang lain. Punya harta segudang, ingin pula punya pulau pribadi. Yang kedua, opportunity, terkait dengan sistem yang memberi lubang terjadinya korupsi. Sistem pengendalian tidak rapi yang memungkinkan seseorang bekerja asal-asalan, mudah timbul penyimpangan. Saat bersamaan, sistem pengawasan tidak ketat. Orang gampang memanipulasi angka,
bebas berlaku curang, dan peluang korupsi mengangga lebar. Faktor yang ketiga yaitu net atau kebutuhan. Faktor kebutuhan ini berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan oleh setiap individu untuk menunjang hidupnya yang lebih wajar atau layak, yaitu dengan sikap mental yang tidak pernah cukup, penuh sikap konsumerisme, dan selalu jadi kebutuhan yang tak pernah usai atau tidak pernah ada ujungnya. Yang keempat, faktor exposure atau pengungkapan. Faktor exposure atau pengungkapan ini merupakan faktor yang berkaitan dengan hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku korupsi yang rendah dan tidak memberikan efek jera bagi sang pelaku maupun orang lain. Minimnya deterrent effect atau minimnya efek yang membuat seseorang untuk mengurungkan niatnya melakukan kecurangan atau korupsi. Yang kedua yaitu teori triennial. Ada 3 hal yang mendorong untuk terjadinya sebuah upaya fraud atau kecurangan. Ketiga hal tersebut diantaranya yaitu pressure dorongan, opportunity peluang, dan rationalization atau rasionalisasi sebagaimana tergambar pada berikut ini. Yang pertama, pressure atau dorongan. Pressure merupakan dorongan yang menyebabkan seseorang untuk melakukan fraud atau kecurangan, penggelapan uang perusahaan oleh pelakunya, semua dari tekanan yang menghempitnya. Konsep ini disebut dengan perceived non-shareable financial net. Krejci menemukan non-shareable problem yang dihadapi timbul dari situasi yang dapat dibagi dalam 6. Yang pertama, violation of ascribed obligation. Suatu kedudukan dengan tanggung jawab keuangan membawa konsekuensi tertentu bagi yang bersangkutan dan juga menjadi harapan atasan. Di samping itu harus jujur, ia dianggap perlu memiliki perilaku tertentu. Yang kedua, problem resulting from personal failure. Kegagalan pribadi merupakan situasi yang dipersepsikan oleh orang yang mempunyai kedudukan serta dipercaya dalam bidang keuangan, sebagaimana kesalahannya menggunakan akal sehatnya dan karena itu menjadi tanggung jawab pribadinya. Yang ketiga, business rival. Kegagalan bisnis dipersepsikan sebagai kegagalan yang berada di luar dirinya atau di luar kendalinya. Misalnya karena inflasi yang tinggi atau krisis moneter, tingkat bunga yang tinggi. Namun, yang bersangkutan tidak mau mengungkapkan permasalahannya karena tidak mau dianggap sebagai orang yang gagal. Yang keempat, physical isolation merupakan situasi keterpurukan dalam kesendirian. Dalam situasi ini, orang bukan tidak mau berbagi keluhan dengan orang lain, tetapi ia tidak mempunyai orang lain tempat ia berkeluh dan mengungkapkan masalahnya. Yang kelima, status gaining. Situasi ini merupakan kebiasaan buruk untuk tidak mau kalah dengan tetangga. Pelaku berusaha mempertahankan status atau pelaku berusaha untuk meningkatkan statusnya. Yang terakhir, yang nomor 6, employer relation. Situasi ini mencerminkan kekesalan atau kebencian seseorang pegawai yang menduduki jabatan yang dipegangnya sekarang, tetapi pada saat yang sama ia merasa tidak ada pilihan baginya, yakni ia tetap harus menjalankan apa yang harus
dikerjakan sekarang. Yang kedua yaitu opportunity atau kesempatan. Opportunity atau kesempatan adalah peluang yang memungkinkan fraud atau kecurangan terjadi. Biasanya disebabkan karena internal kontrol suatu organisasi yang lemah, kurangnya pengawasan, dan atau penyalahgunaan wewenang. Di antara 3 elemen fraud triangle, opportunity ini merupakan elemen yang paling memungkinkan untuk diminimalisir melalui penerapan proses, prosedur, dan kontrol dan upaya deteksi dini terhadap fraud atau kecurangan. Ada 2 komponen terkait dengan opportunity, yaitu diantaranya yang pertama yaitu general information. General information itu merupakan pengetahuan bahwa kedudukan yang mengandung kepercayaan dapat dilanggar tanpa konsekuensi. Seperti contohnya yaitu melihat pengalaman orang lain yang melakukan fraud atau kecurangan tanpa ketahuan. Terus yang kedua yaitu technical skill. Technical skill itu merupakan keterampilan atau keahlian yang dibutuhkan untuk melaksanakan kejahatan tersebut. Seperti contohnya yaitu petugas yang menangani rekening koran di bank, mencuri dari nasabah yang jarang bertransaksi. Hal yang ketiga yaitu rationalization atau rasionalisasi. Rasionalisasi adalah mencari pembenaran sebelum melakukan kejahatan, bukan sesudahnya. Rationalization diperlukan agar si pelaku dapat mencerna perilakunya yang melawan hukum untuk tetap mempertahankan jadi dirinya sebagai orang yang dipercaya. Setelah dilakukan, rationalization ini ditinggalkan karena tidak diperlukan lagi. Ketika pertama kali manusia akan berbuat kejahatan atau pelanggaran, ada perasaan tidak enak dan melakukan pembenaran untuk perilakunya. Ketika perbuatan itu sukses, akan mengulanginya dan tidak perlu rationalization lagi. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan faktor kecurangan yang ketiga, yaitu Diamond. Teori Diamond. Teori fraud Diamond itu ada 4 teori yang mendasarinya. Yang pertama itu ada insentif, yang kedua ada rationalization, yang ketiga ada capability, yang keempat ada opportunity. Teori fraud yang diperkenalkan oleh Wolff dan Hermanson, teori yang mereka temukan terkenal dengan teori Diamond. Teori fraud Diamond merupakan teori penyempurnaan dari teori fraud triangle. Teori fraud Diamond menambahkan elemen-elemen kapabilitas atau kemampuan atau capability. Sebagai elemen keempat, selain elemen insentif, kesempatan atau opportunity, dan rasional atau rationalization yang sebelumnya telah dijelaskan di dalam teori fraud triangle. Menurut Wolff dan Hermanson, penipuan dan kecurangan tidak dapat terjadi tanpa orang yang memiliki kemampuan yang tepat untuk melaksanakan penipuan atau kecurangan tersebut. Dalam fraud Diamond, sifat-sifat dan kemampuan individu memainkan peran utama dalam terjadinya fraud. Banyak kecurangan-kecurangan besar yang tidak akan terjadi tanpa orang-orang yang tidak memiliki kemampuan individu atau capability. Walaupun peluang atau opportunity membuka jalan untuk melakukan fraud dan insentif dan rasionalisasi dapat menarik orang ke dalam arah itu. Tetapi seseorang harus memiliki kemampuan untuk melakukan fraud sebagai kesempatan dan untuk mengambil keuntungan dari itu. Tidak hanya sekali namun terus-menerus. Dengan demikian, fraud terjadi karena adanya kesempatan untuk melakukannya, tekanan dan rasionalisasi yang membuat orang melakukannya, dan kemampuan individu yang mampu memrealisasikannya. Ada 4 hal yang mendorong terjadinya teori fraud Diamond.
Yang pertama adalah insentif. Menurut Cash Rule 2004, insentif merupakan hadiah atau penghargaan yang diberikan oleh suatu perusahaan kepada karyawan atau klien atau konsumen. Bentuknya bisa berupa uang, paket wisata, dan lain-lain. Yang kedua ada rationalization atau rasionalisasi. Merupakan komponen yang sulit diukur, pelaku mencari pembenaran dari tindakannya yang salah. Melakukan pembenaran dalam kejahatan adalah motivasi agar tetap dilakukan tindakannya tersebut. 3 ada capability atau kemampuan. Keamanan berbasis kemampuan merupakan sebuah konsep dalam perancangan sistem komputasi yang aman. Salah satu model keamanan yang ada. Kemampuan adalah tanda otoritas yang dapat dikomunikasikan dan tidak dapat dipalsukan. Yang keempat ada opportunity. Opportunity yaitu hubungan dengan sistem yang memberi lubang terjadinya korupsi. Koruptor adalah orang yang tidak puas kepada dirinya sendiri. Teori kecurangan yang keempat adalah Pentagon. Ada 5 hal yang mendasari terjadinya teori Pentagon. Yang pertama yaitu arogansi, yang kedua yaitu kompetensi, yang ketiga yaitu pressure, yang keempat yaitu opportunity, yang kelima yaitu rasionalisasi. Pentagon adalah teori yang mengupas lebih dalam mengenai faktor-faktor pemicunya terjadinya fraud. Teori ini dikemukakan oleh Crawford pada 2011. Teori Pentagon merupakan perluasan dari teori fraud triangle yang sebelumnya dikemukakan oleh Gracie. Dalam teori ini menambah 2 teori fraud, yaitu elemen kompetensi dan arogansi. Kompetensi atau kompeten yang dipaparkan oleh teori Pentagon memiliki makna yang serupa dengan kapabilitas atau kemampuan atau capability. Pentagon yang pertama yaitu ada arogansi, merupakan sikap superioritas atas hak yang dimiliki dan merasa bahwa kontrol internal atau kebijakan perusahaan tidak berlaku untuk dirinya sendiri. Kemudian yang kedua ada kompetensi atau kompeten. Kompetensi atau kompeten merupakan kemampuan seseorang untuk mendemonstrasikan dirinya, pengetahuan dan keterampilannya untuk menghasilkan barang atau jasa sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam konteks tertentu, dan kemampuan untuk mengalihkan pengetahuan dan keterampilan ke konteks yang baru atau berbeda. Kemudian yang ketiga ada pressure atau dorongan. Pressure adalah dorongan yang menyebabkan seseorang melakukan fraud, penggelapan uang perusahaan oleh pelakunya semula dari suatu tekanan atau pressure yang telah menghimpitnya. Konsep ini disebut dengan perceived non-shakable financial need. Kemudian yang keempat ada opportunity atau kesempatan. Opportunity atau kesempatan adalah peluang yang memungkinkannya terjadinya fraud, biasanya disebabkan karena internal kontrol suatu organisasi yang lemah, kurangnya pengawasan dan penyalahgunaan wewenang. Di antara 3 fraud triangle, opportunity merupakan elemen yang paling memungkinkan untuk diminimalisir melalui penerapan proses, prosedur, kontrol, dan upaya deteksi dini terhadap fraud. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah rasionalisasi atau rationalization. Rasionalisasi adalah mencari pembenaran sebelum melakukan kejahatan, bukan sesudahnya. Rasionalisasi dilakukan agar si pelaku dapat mencerna perilakunya yang melawan hukum untuk tetap mempertahankan jati dirinya sebagai orang yang dipercaya. Setelah dilakukan, rasionalisasi ini ditinggalkan karena tidak dilakukan lagi.
Ketika manusia akan melakukan kejahatan pertama kali, akan ada perasaan tidak enak dan akan melakukan pembenaran-pembenaran untuk membenarkan perilakunya. Ketika perbuatan itu sukses, akan mengulanginya dan tidak dilakukannya rasionalisasi lagi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang besar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Universitas Tikubang Semarang. Tahukah kamu, Universitas Tikubang Unisbank Semarang yang berlokasi di ibu kota Jawa Tengah merupakan salah satu perguruan tinggi swasta yang berbasis entrepreneurship dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, memberikan kemudahan bagi mahasiswa untuk beraktivitas. Universitas Tikubang Semarang dikenal sebagai perguruan tinggi swasta berbasis entrepreneurship. Saat ini mempunyai 6 fakultas dengan 12 program studi. Fakultas dan program studi di Universitas Tikubang Semarang adalah sebagai berikut. Fakultas Teknologi Informasi dengan program studi S1 Sistem Informasi, S1 Teknik Informatika, D3 Manajemen Informatika. Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan program studi S1 Manajemen, S1 Akuntansi, D3 Keuangan Perbankan. Fakultas Hukum dengan program studi S1 Ilmu Hukum. Fakultas Pariwisata dengan program studi D3 Perhotelan. Fakultas Bahasa dan Ilmu Budaya dengan program studi S1 Sastra Inggris. Fakultas Teknik dengan program studi S1 Teknik Industri. Program Pasca Sarjana dengan program studi Magister Manajemen, Magister Science. Dengan jalur peminatan Manajemen Pemasaran, Manajemen Keuangan, Manajemen SDM, Manajemen SDM Pendidikan. Program Profesi Akuntansi, bergelar akuntan, beregistrasi negara dari Departemen Keuangan. Ayo, bergabunglah bersama Uun, Anis, dan Bambang menjadi mahasiswa Unisbank. Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa datang langsung ke kampus Mugas atau kampus Kendeng. Kamu juga bisa mengakses website resmi Unisbank Semarang di www.unisbank.ac.id. Ayo, kuliah di Unisbank Semarang. Langkah pasti jadi sarjana dan wirausaha. Universitas Tikubang Unisbank Semarang, Entrepreneurial IT Best University. Bagi yang sedang menonton di channel YouTube kami, apabila kalian ingin melanjutkan pendidikan jenjang perkuliahan, marilah bergabung bersama kami di Universitas Tikubang Semarang, Fakultas Ekonomi